Percaya kita boleh beribadah pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, terlebih dalam hidup saya kalau pagi hari ini sampai detik ini saya masih diperkenan Tuhan boleh menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena kuat daya saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat satu kehormatan dan kepercayaan yang dikembalikan pada saya pada hari ini. Keluarga besar Gereja GBT Karang Tunjangan ini yang sudah boleh mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini, khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, Bapak Pastor Daniel bersama Ibu yang sudah boleh mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh berada di atas mimbar ini. Puji nama Tuhan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya, soalnya tadi saya tinggalnya di inapnya di daerah barat. Terus itu tadi saya pesan Grab, banyak bocor. Jadi untungnya dia ada ban serep, jadi tukar ban dulu. Ya, puji Tuhan. Ya, satu hal pagi hari ini saya pasti ingin bertanya satu hal bagi saudara dan saya. Pasti kita pernah ke suatu tempat yang dimana kita merasakan ada sebuah ketenangan, kedamaian, yang dimana kita merasakan sebuah hal yang sangat teduh sekali, ya, sangat rasanya nyaman sekali, ya. Pasti kita inginkan suasana seperti itu, ya. Mungkin pas kita berlibur ke puncak, ini kan lagi musim liburan, ya. Ya, ketika kita di puncak, ya, ke Tretes atau kemana, kita merasakan kok sejuk ya, hawanya damai rasanya. Ya, kalau kita nggak mikirkan hal yang lain, kayak pengen di situ terus gitu. Nah, begitu juga saudara. Harusnya gereja adalah sesuatu hal yang berbicara sebuah hal yang sangat teduh. Gereja berbicara sesuatu hal yang penuh dengan sebuah damai. Gereja berbicara sesuatu hal yang sangat indah. Tapi sesungguhnya saudara, hari-hari ini kita boleh melihat gereja saat ini sebagian di mana kita boleh melihat gereja sekarang bukan menjadi sesuatu hal yang penuh dengan sebuah hal yang damai, bukan menjadi sebuah hal yang teduh, bukan menjadi sesuatu hal yang indah lagi. Nah, di sini ini adalah menjadi satu perenungan untuk saudara dan saya. Seperti tadi saya awal katakan bahwa kita masih ingin merasakan di suatu tempat kita merasakan sebuah hal yang sangat teduh, damai, indah sekali. Nah, harusnya di dalam gereja itulah menjadi tempat yang sangat indah dan teduh dan damai. Tapi seringnya gereja Tuhan tidak ada sebuah hal yang penuh dengan keteduhan dan damai. Kenapa, saudara? Apakah karena bangunan itu sendiri? No. Bangunan gereja hari-hari ini begitu indah, cantik, begitu luar biasa. Apakah sebuah bangunan yang bisa menentukan bahwa gereja menjadi indah dan teduh dan damai? Bukan. Atau sound system di dalam gereja, atribut dalam gereja yang membuat kita wah, rasanya gereja ini penuh damai, teduh. No. Ataukah orang di dalam gereja itu sendiri? Saudara, gereja saya bukan hari ini berbicara tentang bangunan, tapi saya berbicara gereja adalah berbicara saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Amin. Kita semua hari ini adalah gereja Tuhan yang sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini. Sebab itu, ini bukan kedamaian, keindahan, keteduhan itu bukan terletak dari sebuah di mana engkau melangkah ke tempat sebuah ibadah. Tapi gereja itu berbicara dirimu, yaitu hatimu. Amin.
hatimu. Nah, sebab itu kita mari mau membuka satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasal pertama, ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil kitab Hagai pasal pertama ayat 4 dan 5. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang terpapani dengan baik, sedang rumahmu tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, bahwa di sini digambarkan oleh Nabi Hagai bahwa gereja adalah diri kita, bangunan itu sendiri. Sudahkah kita menempati bangunan itu dalam diri kita? Jangan-jangan terlihat cantik dari luarnya saja, tapi dalamnya itu banyak hal yang gampang diruntuhkan, gampang dirobohkan. Ada 4 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Kita berbicara tentang gereja Tuhan. Biarlah realitas surga itu boleh nyata dalam hidup kita lewat gereja. Ya. Dimana kita tahu di luar sana saat ini keadaan demi keadaan yang begitu mengkhawatirkan, mengerikan semua terjadi. Kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, itu mengerikan. Gereja Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Gereja Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita bisa merasakan damai, teduh, dan indah. Biarlah gereja Tuhan itu berbicara tentang adanya realitas surga dalam hidup kita. Sebelum kita nanti ke sana, kita sudah merasakan di dunia ini ternyata ada surga, yaitu rumah Tuhan, gereja itu sendiri. Nah, saya mau berbicara tentang apa yang dikatakan Hagai. Yang pertama, saudara, Hagai memberikan satu pesan. Bagaimana gereja Tuhan itu bisa menjadi realitas surga. Bahwa Hagai menentang kecintaan kita pada diri kita sendiri adalah kenyamanan pribadi atas semua yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita. Bagaimana pengorbanan Kristus sudah ada dalam hidup kita. Dan ketika ada pengorbanan Kristus dalam hidup kita, kita harusnya tidak mencintai diri kita sendiri. Kita tidak tinggal di dalam sebuah kenyamanan dalam hidup kita sendiri, tapi kita mau melihat pengorbanan Kristus yang sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Seperti seorang pasangan yang baru menjalin sebuah hubungan yang indah. Pasti ketika sebuah pasangan itu dia menyampingkan keegoannya, menyampingkan kenyamanannya, menyampingkan hal-hal yang dia suka dalam dirinya. Dia lebih mementingkan pasangannya. Beda kalau orang sudah menikah. Wah, saling menuntut keinginannya, pribadinya. Tapi kalau orang sedang menjalin sebuah hubungan, makanya kalau hubungan itu, kalau orang lagi berhubungan berpacaran itu indah sekali. Ya, sepertinya wah, segala sesuatunya mau yang wanita mau si pria saling berkorban. Wah, itulah namanya membangun sebuah hubungan. Nah, tapi beda kalau orang sudah terikat
dalam sebuah perkawinan pernikahan ada begitu banyak hal itu sudah tidak terjadi. Karena apa? Dengan ketawarannya sebuah hubungan itu membuat pribadi seseorang menjadi punya sebuah keegoan. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan pasangannya. Kadang seperti itu. Akhirnya ada sebuah hal yang dia tuntut. Nah, gereja Tuhan itu berbicara apakah ada sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada sebuah hubungan kita dengan Tuhan, maka ada sebuah pengorbanan yang kita lakukan buat Tuhan. Amin. Apa pengorbanan hari-hari ini yang kita lakukan buat Tuhan? Saudara, sebuah hubungan, saya mau memperjelas sebuah hal. Banyak orang menganggap doa itu adalah sebuah hal untuk mencari sebuah jawaban. Doa untuk mencari sebuah hal yang kita inginkan. Doa untuk memuaskan hasrat apa yang ada dalam hidup kita. Memang itu nggak salah, tapi lebih tepatnya ketika doa itu adalah membangun sebuah hubungan. Seperti kalau kita dikasih mulut ini untuk berbicara. Apakah ketika kita bicara dengan seseorang, ketika kita, kalau saya mau ngomong sama orang ini, saya harus dapat sesuatu dari orang ini? Kan enggak. Kita berbicara dengan seseorang, artinya kita sedang membangun sebuah hubungan. Betul? Bukan menuntut sesuatu lawan bicara kita untuk memberikan apa yang kita mau, apa yang kita katakan. Jadi bisa saudara renungkan ya, bahwa doa bukan sepenuhnya untuk mencari jawaban, untuk memenuhi hasrat kita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi doa lebih tepatnya berbicara engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Doa adalah sebuah hal engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah kita sering berkata bahwa doa itu seperti nafas hidup? Makanya ketika kita banyak berdoa, nafas hidup kita menjadi lega. Tapi ketika kita kurang doa, nafas ini tersengal-sengal. Nah, sebab itu saudara, bagaimana Hagai menentang kecintaan seseorang pada kenyamanan pribadinya. Banyak hari-hari ini gereja Tuhan adalah berbicara tentang diri kita. Kita nyaman dengan diri kita. Kita tidak mau keluar dari apa yang menjadi kenyamanan hidup kita, yaitu kita tidak mau berkorban. Ya. Saudara, berkorban bagi rumah Tuhan, bagi gereja Tuhan, itulah yang akan menjadikan realitas surga di dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau engkau mempunyai sebuah hubungan, pasti engkau merasakan dia adalah sebuah harapan dalam hidupmu, tujuan dalam hidupmu, akhir dari segala-galanya dalam hidupmu. Sebab itu engkau rela berkorban apapun untuk pasangan, untuk seseorang yang kau cintai. Begitu dengan engkau di gereja Tuhan. Apakah engkau sudah merasakan Yesus adalah pribadi yang sangat kau cintai, sehingga kau berani mengorbankan sesuatu dalam hidupmu? Saudara, engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Saya masih ingat ketika saya menjadi full timer di sebuah gereja di Surabaya. Ketika saya bergabung melayani di dalam sebuah gereja ini,
saya melihat ada begitu banyak hal gereja ini tidak tertata dengan rapi. Ya, semuanya itu sepertinya ya apa adanya. Karena maaf, gereja di mana saya melayani sebagai full timer pada saat itu adalah seorang ibu, ya, suaminya sudah almarhum. Nah, ibu ini juga sudah cukup usia, jadi dia nggak bisa memikirkan hal tentang gereja dan sebagainya. Ya, dimana saya melihat kesadaran bagi para pelayan Tuhan, umat Tuhan. Di sana tidak ada sebuah hal yang punya sebuah kesadaran. Nah, saya tidak berbicara, dan maaf, ketika saya menjadi full timer di situ, saya tidak pernah mengambil namanya persembahan kasih dari gereja tersebut. Saya pure, saya melayani sebagai full timer di situ. Nah, terus saya punya berkat, saya tabur di gereja itu. Saya tidak mengingatkan teman-teman saya, sepelayanan saya, ayo. Tapi saya memberikan sebuah hal contoh. Dan di situ awalnya saya lihat di mana ibu gembala saya kan tinggal di pastori. Nah, di situ saya lihat ranjangnya itu sudah, ya udah sebenarnya udah tidak layak. Saya tanya sama Bu Gembala, apakah Bu Gembala ini karena nyaman sehingga tidak mau diganti? Dia diam aja. Dari situ ketika saya ada berkat, saya langsung berikan spring bed yang untuk ini buat orang yang lanjut usia. Nah, saya hanya melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan taruh dalam diri saya. Dari situ, saudara, di mana teman sepelayanan saya hanya melihat apa yang ada dalam diri saya. Saya bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya orang yang sangat biasa aja. Bukan karena saya berkecukupan saya menabur di dalam rumah Tuhan, tapi karena saya sangat mencintai di mana saya melayani gereja saya, rumah saya. Saya ingin menjadikan sebuah hak itu realitas surga. Di situ, saudara. Dari situ saya melihat satu persatu mulai ada sebuah kesadaran ini. Mulai timbul sebuah pengorbanan dalam diri mereka. Saya nggak tahu, itu bukan karena saya yang pasti, tapi itu karena Roh Kudus. Karena Roh Tuhan yang menjamah setiap mereka. Ya, terus saya dengar dari salah satu teman pelayanan saya. Dia bukan full timer, hanya pelayanan di gereja. Dia bilang, dia orang juga biasa, bukan orang yang berkecukupan. Tapi di sini dia bilang, ya saya pikir dulu ketika saya beribadah, ya saya cukup melayani Tuhan, saya cukup memberikan persepuluhan, saya cukup memberikan hidup saya sama Tuhan, itu udah cukup. Dan diri saya kalau mau menabur lebih dalam rumah Tuhan, saya masih kalkulator, saya masih berjalan. Wah, nggak akan cukup. Tapi ketika saya lihat Pak Lukas sendiri nggak bekerja.
Ya, Pak Lukas posisikan sedikit berkat dari pelayanan Bapak. Dari situ saya belajar itu juga, Pak. Tahu nggak apa yang dia perbuat? Kita punya Allah yang tidak pernah berhutang. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan lebih apa yang kita berikan. Ternyata saudara, teman sepelayanan saya, dia dinaikkan jabatan pekerjaannya. Dari pekerjaan biasa dia dikasih jabatan apa saya lupa. Yang gajinya itu bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Ini semua. Dan saya melihat apa yang menjadi kehidupan saya menabur di dalam rumah Tuhan, menabur di mana Tuhan gerakan hati saya, itu tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan memperlipat kali gandakan dalam kehidupan saya. Bahkan sampai hari ini Tuhan memelihara hidup saya begitu luar biasa. Saudara boleh lihat pelayanan saya itu biasa aja. Saya bisa pelayanan yang luar biasa, bisa dengan mengoptimalkan sosial media, dengan mengoptimalkan keadaan saya. Wah, saya masih bisa dapat berkat yang lebih. Maka saya bisa buka gereja sendiri, ministry sendiri, punya ini dan itu. Banyak yang mau mendukung, tapi saya tetap sebagai panggilan saya di mana Tuhan sudah menetapkan hidup saya. Saya panggilan seorang pembicara, tidak lebih dari itu. Dan saya tidak punya anak-anak rohani yang menghidupi saya setiap bulan. No, tidak ada. Bahkan ketika ada orang yang mau memberikan persepuluhan bagi diri saya bilang, di mana kau beribadah, di mana kau bekerja, disitulah kau taruh persepuluhan. Kalau kau memberkati saya bukan berarti ini persepuluhan. Saya bilang, no, saya tidak pernah. Jadi setiap bulan saya tidak terima persepuluhan dari siapapun. Boleh dijawab. Kalau ada direkam boleh di-sharekan di sosial media. Apakah benar omongan saya? Hidup saya benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Saya sudah berapa lama melayani. Saya tidak buka satu wadah ministry yang bisa orang lebih mengenal saya. Tidak, sudah. Di sini karena saya ingin apa katanya Tuhan dalam hidup saya, bukan apa katanya Lukas. Kalau manusia ini banyak keinginannya ya, apalagi di zaman sekarang melihat, wah orang kok cepet ya naiknya, orang kok cepet ya bisa dapat ini itu. Kalau menuruti daging banyak yang diinginkan, saudara. Tapi seperti kita kalau membangun hubungan dengan sebuah pasangan yang kita cintai, kita tidak melihat apapun. Yang kita lihat adalah pasangan yang kita cintai. Amin. Sebab itu pesan Hagai yang pertama, lepaskan kenyamanan dalam dirimu. Jangan pernah kau takut untuk memberi yang terbaik buatmu di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Hagai berbicara bahwa Hagai menunjukkan seperti saya tadi katakan, menunjukkan berkat kehadiran Tuhan bagi umatnya yang taat. Ketika kita lihat Hagai pasal 1 ayat 12,
Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya daripada bangsa mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepada Tuhan oleh Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, inilah saudara, bahwa ketika di sini Hagai menunjukkan satu hal, bahwa ketika kehadiran Tuhan itu menunjukkan kepada orang-orang yang mau taat kepada Dia. Nah, jadi banyak kalau kita bilang kita merasakan kehadiran Tuhan ini itu, bagaimana Tuhan bisa hadir kalau hidup kita nggak taat? Kalau hidup kita tidak mau tunduk dengan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Di sini kehadiran Tuhan itu hadir bagi setiap kita yang mau taat, yang mau melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Saudara, ini saya juga teringat dalam masa pelayanan hidup saya hanya melakukan hal-hal yang menurut saya biasa aja dan kecil, tidak ada sebuah hal nilainya. Tapi saya belajar untuk taat. Saudara, dengan keadaan seperti ini, saya setiap tahun itu sudah mendirikan diri saya untuk pelayanan misi ke daerah-daerah yang sangat pedalaman, ya juga di desa-desa terpencil. Ya, dari sini saudara, kalau saya Tuhan suruh saya melayani di daerah-daerah yang pelosok kecil, saudara tahu transportasinya, keadaannya itu sangat berat. Bukan masalah bensin biaya, bukan itu. Tapi medan perangnya untuk jalan ke sana itu gak mudah. Batulah apa, dengan kondisi saya seperti ini, dan tidak mungkin saya bawa kursi roda, itu gak mungkin. Itu. Saya waktu itu belum ada kursi roda listrik yang saya sekarang pakai, dulu gak ada. Dan saya dengan keadaan begini, saya jalan. Ya, naik kapal, tahu kapal barang, ya, isinya muatan sembako dan pokoknya kapal-kapal barang gitu. Ya, itu terus ditutup pakai terpal. Bayangin sudah, panasnya gimana di dalam. Dari situ, ya, saya baru harus jalan sekitar mungkin 50 meter. Jalan dengan keadaan kayak begini. Saya bisa aja memilih yang pelayanan yang ya buat saya nyaman-nyaman aja. Ngapain harus ke sana? Toh saya nggak dapat apa-apa di sana secara manusia. Tapi saya mau taat. Saya ini bukan hanya cacat secara fisik ya saudara, tapi saya ini punya organ tubuh yang gak sempurna. Ya, pernafasan saya juga punya asma. Terus tahu gak saudara? Nah, saya punya anus saya ini kan gak, tempat pembuangan saya ini gak seperti orang normal. Kalau orang normal kan bisa terasa, bisa nahan. Kalau saya bisa terasa, gak bisa nahan. Ya, bayangin saudara, kalau saya gak bisa nahan, ya, terus itu harus apa? Sementara kalau di daerah itu, kalau mau jalan ke tempat pembuangan itu jauh. Terus gak ada air, gak ada kamar mandi, kadang harus di sungai, itu harus jalan dulu.
tapi saya lakukan dengan sebuah hal yang saya pilih. Di situ saya merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Kalau saya melihat secara manusia, kok bisa ya saya sampai seperti itu saya percayakan ada hadirat Tuhan. Saya ini, lutut saya ini kata dokter udah hancur. Nah, kalau mau dioperasi, itu lututnya beda dengan lutut seperti, maaf saudara, kalau ganti mangkokan lutut itu beda lutut saya. Karena kalau mangkokan yang lutut saudara ganti itu kan nggak buat jalan. Kalau saya ini buat jalan, jadi lututnya itu beda. Dan itu nggak diproduksi di Indonesia, di luar negeri, dan itu harganya sangat mahal sekali. Dan dokter ini sudah berkali-kali mengingatkan saya ini harus segera dioperasi. Tapi maaf, sampai hari ini Tuhan kasih saya kekuatan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Maka itu sudah, ketaatan itu penting. Ketika kita mau menyampaikan kenyamanan diri kita mau taat dengan hal-hal yang kecil, maka kau akan merasakan kehadiran Tuhan itu. Seperti kita dengan sebuah pasangan kita. Kita tahu apa yang pasangan kita suka. Kalau kita diam aja, kita gak anu, pasangan kita juga akan menilai sesuatu dalam diri kita. Oh, dia gak peka, dia gak tahu apa yang aku mau. Aku harus mempertimbangkan apakah untuk nantinya aku akan berhubungan, untuk menjalin hubungan lebih dengan orang ini untuk hidup saya nanti. Tapi ketika kita punya pasangan yang peka dengan apa, sebelum kita berkata, dia udah peka. Ya. Makanya para pria di tempat ini ya, hati-hati kalau punya pasangan yang udah bawa ke mall. Yuk ke mall lah. Nah. Yuk mampir sini lihat-lihat. Maksudnya bukan lihat, maksudnya aku beliin dong, beliin. Jadi kita itu harus mau memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Begitu kita juga dengan Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Amin. Sebab itu hal yang menunjukkan ketika ketaatan itu akan menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup. Ketika ada hadirat Tuhan, apapun di dalam beban hidupmu, engkau tidak merasa berjalan sendiri. Kau bersama Tuhan, kau dalam penyertaan Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang kalau hidup dalam ketidaktaatan, hidupnya dalam banyak hal kegelisahan, kekhawatiran, ketidaktenangan. Karena apa? Dia tidak akan merasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa dirinya sendiri menyadari dia belum memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia belum taat. Benar ya saudara, kalau kita dalam satu titik terendah, titik terberat kita, kalau kita merasa jauh dari Tuhan, bukan jauh karena kita tidak beribadah, tapi karena kita jauh dari Tuhan, kita malas berdoa, malas baca firman, kita juga memberi dengan Tuhan itu asal-asalan. Jadi ketika kita dalam titik terendah, kita mau minta pertolongan Tuhan itu rasanya juga kadang segan ya. Apa Tuhan mau dengar gak ya? Kalau nggak gitu kita menyadari, Tuhan ampuni saya dulu. Kita menyadari kesalahan kita. Tapi beda dengan orang melakukan ketaatan.
Ketika dia dalam titik terendah, titik terberat, dia tetap powerful dalam Tuhan. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena dia selalu membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, saudara. Ya, sebelum kita lihat ketiga, kita baca ayat 13 dulu. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi bangsa Zerubabel itu takut akan Tuhan. Dia mulai belajar taat. Disitulah Tuhan bilang, penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, kita boleh melihat pesan dalam kitab Hagai ini. Hagai mengingatkan kita agar tidak berkecil hati dengan penampilan luar. Karena yang terbaik itu akan datang dalam hidup kita. Jadi artinya begini. Dalam hidup kita itu kadang kita merasa seperti orang yang, ya contoh seperti saya lah. Dulu saya pernah dalam satu level, saya merasa rendah diri. Ya, saya malu. Maka saya kalau nggak diajak orang bicara dulu, saya nggak akan bicara. Lebih-lebih saya bicara di atas mimbar ini nggak mungkin. Ya. Saya banyak menutupi kekurangan dalam diri saya. Tapi dari sini saya belajar banyak bahwa apa yang ada di luar kita, yang kita anggap hal-hal yang kecil, justru disitulah kita melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Dengan kondisi saya bisa bawa nyetir mobil, bisa saya dulu pikir sampai saya punya keinginan untuk apa? Operasi kaki, saudara, untuk bisa berjalan. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini pengen operasi kaki supaya kalau saya melayani Engkau, namamu dipermuliakan Tuhan. Bukan orang melihat saya dengan belas kasihan, bukan dengan sesuatu orang melihat saya juga gak ada rasa percaya diri, Tuhan. Bagaimana saya bisa berbicara tentang kebenaran-Mu, Tuhan, kalau keadaan saya seperti ini? Tapi Tuhan tegur saya. Justru hal-hal yang kecil dalam hidupmu, di situ Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup. Saya baru pulang dari Amerika 2 bulan. Saya berapa kali pelayanan di Amerika? 5 kali ini. Saya nggak pernah, maaf ya, saya nggak pernah sekolah Alkitab. Ya. Bahkan saya nggak pernah sekolah secara formal. Saya nggak pernah ambil akademi apapun secara online apapun. Dan juga belajar sekolah secara umum apa, saya tidak pernah mengambil. Tapi dari hari ini Tuhan bisa menyatakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Itu di luar apa yang tidak pernah terpikir dalam diri saya. Ketika saya masuk ke suatu negara, itu pasti harus melewati imigrasi. Pasti ditanyai mau kemana, tujuannya apa. Bukan hanya pada saat mau bikin visa atau paspor, tapi ketika masuk suatu negara di imigrasi situ, pasti ditanyai berapa lama, tinggal di mana, acara apa dan lain. Kira-kira kalau nggak bisa bahasa Inggris terus gimana? Nggak bisa bawa handphone loh.
waktu di imigrasi. Kalau bisa bawa handphone bisa apa, Google Translate ya. Gak boleh bawa handphone. Kira-kira gimana kalau di situ sementara ngomong bahasa yang kita tidak ngerti? Apa kita harus pakai bahasa roh untuk menjawab? Tidak mungkin sebenarnya. 5 kali saya ke sana, masuk imigrasi, gak ada perkataan apapun. Dia cuma nunjuk untuk scan mata, untuk sidik jari, sudah di up, keluar. Gak ditanyain mau apa, dengan siapa, apalagi kan saya sendirian. 5 kali dengan kota yang berbeda. Kalau satu kota itu sering ke situ, masuknya situ kan dia udah hafal. Nah kan dengan negara yang walaupun Amerika kan turunnya di mana, di New York, di LA, di mana. Nah, itu kan setiap itu kan ada imigrasinya. Tuhan luar biasa. Tuhan gak akan mempermalukan anaknya. Saya udah derdek saudara. Kalau ditanya ini mesti ngomong apa? Nah, kan kalau penerbangan yang di luar itu beda. Kalau Asia itu masih menyediakan menaruh orang-orang yang bisa berbahasa sesuai dengan negara kita. Kalau di Asia kayak Singapura, Hong Kong, Korea itu masih ada orang-orang Indonesia. Kalau kita nggak bisa bahasa, dia tahu banyak turis dari Indonesia, dia sediakan orang pekerja yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi ketika ada kesulitan berbahasa, dia akan panggil orang itu untuk menjelaskan. Dan kalau di barat itu nggak ada. Dia cuma menaruh orang-orang yang bahasa Mandarin, bahasa-bahasa internasional. Nah, tapi selama saya masuk di Amerika secara 5 kali, itu nggak pernah loh ditanyai babu. Bahkan yang pertama awal pun saya nggak ditanyai sama sekali. Wah, awal pertama saya masih ingat waktu masuk, wah perkataan orang-orang yang ngasih input saya, nanti kamu mesti jawab begini ya, lu jawabnya apa? Pokoknya kamu jawab aja, bicara bahasa Indonesia, pokoknya dia nggak ngerti apapun. Tapi lolos gitu aja. Dia ada tanya babi bu, bukan karena keadaan saya, justru dia karena keadaan saya, harusnya kan dia tanya sama siapa ke situ. Itu luar biasa. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Di sini kita melihat Nabi Hagai ini dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga kerajaan Allah ditegakkan melalui seorang hamba, yakni Hagai. Saudara, kita ini wakil Tuhan di muka bumi. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu Gembala saudara, tapi kita semua yang ada dalam rumah Tuhan. Kita ini semua hamba-hamba. Biarlah kita melalui diri kita bisa melihat realitas surga itu ada di dalam gereja. Ya. Makanya kalau kita hari-hari ini melihat di sosial media, kalau ada ketidakadilan tentang gereja-gereja Tuhan yang diperlakukan secara tidak adil, kita nggak usah ikut-ikutan tersulut emosi. Memang itu bagian yang harus kita pikul. Kita hanya bersikap, kita belajar mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dan yang tidak memberikan keadilan bagi gereja Tuhan. Biarlah kita
menjadi terang, menjadi berkat. Bagaimana gereja bisa menjadi realitas surga? Tugas itu adalah untuk saudara dan saya. Di mana kau ditempatkan di dalam gereja ini, jadilah terang, jadilah berkat. Apalagi yang kita sudah ambil bagian pelayanan, ada kesatuan hati, kesatuan roh. Ya. Jangan merasa, oh kalau tanpa saya tidak bisa melakukan yang terbaik. Saya berapa kali pelayanan di berapa gereja di daerah, saya melihat ada berapa orang yang memang seperti Nabi Hagai. Dia melakukan pekerjaan Tuhan tanpa babi baku. Dia diam. Dia lakukan yang terbaik. Dia tidak pakai untuk disuruh. Tidak. Saya melihat ada berapa orang-orang yang memang punya hati buat gereja Tuhan. Awalnya saya kira Bapak ini itu orang biasa, mungkin tetangga sebelah gereja yang bantu gereja untuk bersih-bersih, untuk menyiapkan untuk melayani ini itu. Ternyata tidak. Beliau hanya jemaat biasa. Dan tahu nggak, kehidupan Bapak ini orang yang sangat berpengaruh di kota itu. Tapi dia mau merendahkan diri. Saya kira full timer gereja. Sebelum dia berangkat ke kantor, pagi-pagi dia datang ke rumah Tuhan doa pagi. Terus dia izin sama Bapak Ibu Gembala untuk bersih-bersih gereja. Kata Bapak Ibu Gembala, nggak usah. Di sini sudah ada pelayan Tuhan. Dia bilang, izinkan saya. Terus saya ketemu Bapak ini, saya tanya, kenapa Pak? Bapak punya hati. Karena dia bilang, sebelum saya melihat surga di sana nanti, disinilah dimana saya beribadah. Ini adalah surga saya. Selain rumah, gereja Tuhan adalah realitas surga dalam hidup saya. Saya kaget. Ternyata masih ada orang-orang seperti ini. Saudara, ternyata luar biasa. Dia bisa aja dengan yang dia punya, dia memanggil orang-orang untuk ya biayain gereja, untuk bersih gereja, untuk atur gereja. Dia bisa. Dia bukan hanya keluar materi saja, tapi tenaganya dia juga keluar buat menghidupi gereja. Ini yang luar biasa. Dan satu hal, Bapak itu tidak terlibat dalam pelayanan gereja. Dia hanya jemaat biasa. Saya pikir dia terlibat dalam pelayanan gereja. Tidak. Saya bilang, kenapa Bapak kok tidak? Ya Pak, saya takut nanti kalau saya nggak bisa ada pertemuan apa yang saya sibuk, saya nggak mau, nggak taat. Jadi saya masih, ya mungkin untuk nantinya saya mungkin akan terlibat dalam pelayanan gereja. Jadi itu alasannya. Tapi hatinya luar biasa, melebihi orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Saudara, kalau kau merindukan suatu tempat yang nyaman, teduh, indah, damai, gereja ini adalah tempat realitas surga untuk saudara dan saya. Amin. Ya, biarlah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi satu rema, menjadi satu perjalanan imanmu di dalam rumah Tuhan. Ya, terus berikan yang terbaik. Ya, saudara, Tuhan bukan hanya melihat apa yang kau ingin tabur dengan apa yang kau miliki, tapi Tuhan melihat setiap hati kita yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya undang para tim musik, pemusik,